Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang Mayang, perempuan yang memilih jalan hidup untuk tidak menikah, tapi punya kekasih. Sayangnya, penyerahan diri Mayang sesungguhnya hanya dimanfaatkan oleh kekasihnya untuk mendapatkan kebahagiaannya sendiri, untuk ambisi kekuasaannya, hanya untuk menguasainya. Jadi ceritanya kan Mak, Mayang mengenal seorang laki-laki yang 10 tahun lebih tua darinya. Laki-laki itu gagah dan tampan, berkulit putih, bersih, pintar, bertutur kata lembut dan sopan, taat lagi ibadahnya. Sholat 5 waktunya, sholat Jumat dan puasanya jarang sekali tertinggal. Pokoknya sekilas laki-laki ini amat sempurna. Meskipun kesempurnaan hanya milik Allah. Tutur katanya yang lembut membuatnya mudah diterima di mana saja dan oleh siapa saja. Namanya Hans. Mayang mengenal Hans di kampusnya. Mereka pertama kali bertemu di kantor dekan ketika Mayang menyelesaikan suatu urusan. Hans, laki-laki yang ramah itu menegurnya, menanyakan alamat dan kuliah di jurusan apa dia. Perkenalan yang sangat berkesan bagi Mayang, bahkan bagi siapa saja orang yang bertemu dan bicara dengan Hans yang tampan itu. Dalam hitungan bulan, Mayang mengikuti ajakan Hans bergabung di sebuah organisasi sosial di mana Hans kemudian menjadi atasannya. Hans adalah pendiri dan ketua yayasan tempat Mayang bekerja kemudian ketika Mayang bergabung di organisasi itu. Hans menjanjikan akan membantu Mayang untuk pengembangan diri, membangun karir, dan boleh keluar dari yayasan kapan saja Mayang ingin. Saya hanya ingin membantu dengan tulus. Saya lihat kamu berpotensi. Kamu boleh menjadikan yayasan ini sebagai tempat menempa diri. Manfaatkan ilmu yang ada di sini. Jika sudah dirasa cukup, kamu boleh meniti karir di mana saja. Saya akan tetap mendukungmu. Begitu kata Hans dengan nada bicara sangat bijaksana. Tutur kata yang lembut dan sopan, tatapan mata cerdas, dan nada bicara yang menyejukkan, sejak awal sudah membuat Mayang percaya pada semua ucapan dan arahan dari Hans. Apalagi setelah Hans mengetahui kalau Mayang yatim piatu, Hans semakin total memberikan perhatian dan dukungannya. Mayang memang gadis muda yatim piatu. Ia memiliki satu saudara laki-laki yang sudah menikah dan memiliki kehidupannya sendiri. Setelah menyelesaikan kuliah S1-nya, Mayang mencoba bekerja di yayasan sosial milik Hans. Mula-mula dia mengontrak rumah dan memilih tinggal terpisah dari adiknya. Hari-harinya disibukkan dengan kegiatan sosial di organisasi itu. Semakin hari, Mayang semakin menikmati pekerjaannya, sekaligus semakin menguasai kemampuan sebagai pekerja sosial di yayasan. Karena totalitasnya bekerja, Hans sebagai ketua yayasan memberi perhatian lebih kepada Mayang. Hans menyediakan salah satu ruangan untuk ditempati Mayang sebagai tempat tinggal di kantor yayasan tersebut.
Anggap saja ini fasilitas dari yayasan, kata Hans berwibawa. Hans, laki-laki tampan dan baik hati di mata Mayang itu, sudah memiliki 3 anak dari istri kedua, 1 anak dari istri pertama. Tapi ia sudah bercerai dengan istri pertamanya. Sekarang ia hidup dan tinggal bersama istri keduanya. Suatu hari, Hans mengajak Mayang ke rumahnya dan memperkenalkan Mayang kepada istrinya. Mayang ini yatim piatu, mah. Dia bekerja di yayasan. Kinerjanya bagus sekali. Yayasan kita membutuhkan pekerja sosial setotal Mayang ini. Saya menganggapnya sebagai adik saya sendiri. Saya harap Mama juga bisa ya menerimanya. Demikian arahan dari Hans kepada istrinya dengan suara sangat berwibawa. Mayang menyalami istrinya, memeluk anak-anaknya. Sejak itu, Mayang mulai leluasa datang ke rumah Hans, menginap di sana, menemani anaknya, membantu masak istrinya, menemaninya berbelanja, sudah seperti keluarganya sendiri. Waktu terus berlalu. Mayang semakin dekat dengan laki-laki penuh pesona itu. Hans tak hanya memberikan perhatian. Hans juga mulai mengambil hati Mayang. Mayang terus berkembang, kemampuan manajemennya berkembang, jaringannya berkembang karena berbagai kesempatan pelatihan diikutinya atas rekomendasi dari Hans sebagai ketua yayasan. Tak hanya menjadi sosok yang baik di mata Mayang, Hans juga berubah menjadi malaikat, sosok di mana Mayang berhutang banyak padanya dan kelak Mayang harus membayarnya. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan fisiologi Mayang, kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani, kebutuhan dasar untuk makan dan minum dipenuhi dengan baik oleh Hans, lebih dari cukup. Sehingga Mayang merasa Hans sangat berjasa. Padahal Mayang membayar dengan tenaganya, membayar dengan intelektualitasnya, bahkan membayar dengan seluruh waktunya. Karena begitu Mayang tinggal di salah satu ruangan kantor yayasan, kapan saja Hans membutuhkan, dia harus siap, harus selalu ada. Bukankah jam kerjanya jadi bertambah panjang? Ya enggak, Mak? Suatu hari, Hans mengatakan pada Mayang bahwa kehadiran Mayang telah memajukan yayasan. Yayasan kita semakin berkembang karena kamu. Dan saya sudah memberikan semua yang saya punya, ilmu yang saya punya, semua yang saya bisa. Semua kolega dan jaringan sudah saya pertemukan dengan kamu. Mereka semua puas dengan kinerjamu mewakili yayasan. Saya harap kamu selalu ada untuk yayasan ini, untuk masyarakat dan anak-anak miskin yang menjadi target sasaran kita. Kemampuanmu bersosialisasi dengan warga, bernegosiasi dengan kolega dan jaringan sangat dibutuhkan. Apalagi dirimu adalah perempuan. Ini saatnya perempuan muncul memberikan pengaruh. Begitu kata Hans, masih dengan suara yang sangat berwibawa. Mayang terdiam. Apalagi ketika Hans melanjutkan kata-kata ajaib berikut ini. Saya mencintai kamu, Mayang. Saya membutuhkan totalitas kamu dalam hidup saya. Mengurus yayasan, mengejar visi misi yayasan.
hanya kamu yang bisa saya andalkan. Saya tidak akan sanggup tanpa kamu, Mayang." Kata-kata ajaib dari Hans meluncur begitu hangat terdengar di telinga Mayang. Mulut Mayang terkunci tak bisa bicara. Dia tertunduk tanpa suara. Tapi Hans tidak membutuhkan jawaban Mayang. Dia hanya butuh Mayang masuk dalam jebakan. Ingat ya, kamu sudah punya laki-laki yang mencintaimu, yang tidak bisa hidup tanpamu. Jangan menoleh kepada laki-laki lain. Demikian pesan kuat yang sesungguhnya ingin disampaikan Hans pada Mayang dengan kata-kata ajaib barusan. Itu maksudnya, Mak. Itukah cinta? Bukan. Itu relasi kuasa. Kekuasaan sesungguhnya dimiliki oleh setiap pribadi. Iya. Tapi Hans memiliki kuasa atas Mayang yang bersifat memaksa. Bagaimanapun, Mayang adalah bawahannya. Sejak awal merekrut Mayang, Hans menanamkan kesadaran pada Mayang bahwa dia berjasa atas masa depannya, atas karirnya. Dan ketika karir Mayang cemerlang, Hans menagih bahwa itu karena dirinya, bahwa itu karena jasanya. Bahkan ketika Hans mengajaknya ke rumah dan mengenalkan pada istri dan anaknya, sesungguhnya Hans menanamkan jasa yang kelak akan ditagihnya, memenuhi kebutuhan akan keamanan pada Mayang, sehingga Mayang nyaman untuk selalu dekat dengan Hans tanpa kecurigaan istrinya. Ini juga jebakan. Untuk Mayang, perempuan yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa itu, Hans sebagai pimpinan memberikan fasilitas kerja berupa ruang tinggal yang layak di kantornya. Hans membuka pintu keluar masuk yang nyaris sempurna untuk menguasai Mayang sepenuhnya. Ketika Hans memberikan tugas atau pekerjaan pada jam berapapun, dengan jenis pekerjaan apapun, ingat ya, dengan jenis pekerjaan apapun, Mayang harus melakukannya dengan rela untuk orang yang berjasa atas karirnya, tanpa takut dimarahi istrinya. Itulah jebakan. Hans menunjukkan dirinya berkuasa atas Mayang, hingga ketika dia mengatakan cinta pun, Mayang kehilangan kuasa untuk menolaknya. Itulah relasi kuasa yang tidak adil. Suatu ketika, Hans bahkan memberi Mayang jabatan sebagai direktur yayasan. Bukan semata-mata karena Mayang memang layak menyandangnya, tapi supaya Hans memiliki legitimasi untuk mengajak Mayang kemanapun dia pergi sebagai ketua yayasan, agar Mayang selalu ada di sampingnya. Kepada semua kolega dan jaringan, Hans memperkenalkan Mayang sebagai direktur yayasan yang memang seharusnya ada di samping ketua yayasan. Hans memang smart. Sekarang Mayang sudah dalam genggaman Hans. Laki-laki tampan, penuh pesona, dan cerdas itu terus membangun strateginya. Kali ini memenuhi kebutuhan social needs, kebutuhan akan kasih sayang. Sebagai makhluk sosial, sebagai perempuan dewasa yang masih lajang, Mayang membutuhkan kasih sayang kan, Mak? Mayang membutuhkan cinta. Dan ia tak perlu mencarinya. Bukankah Hans sudah mengatakan,
Saya mencintai kamu. Saya membutuhkan totalitas kamu dalam hidup saya. Mengurus yayasan, mengejar visi misi yayasan, hanya kamu yang bisa saya andalkan. Saya tidak akan sanggup tanpa kamu. Itulah strategi Hans agar Mayang tidak berelasi dengan lingkungan sosial di luar skenarionya. Hans sudah menyediakan cinta untuk Mayang. Ya, kali ini atas nama cinta. Hans tidak bisa hidup tanpa cinta Mayang. Demikianlah, Mak, waktu terus berlalu. Hans tidak lagi hanya menunjukkan dirinya berkuasa atas Mayang, tapi telah menjadi penguasa sepenuhnya. Mayang tak hanya kehilangan kuasa untuk menolak kehadiran Hans dalam hidupnya. Ia bahkan tak sanggup tanpa Hans barang sehari saja. Ia tak rela kehilangan Hans, dan Mayang akan memperjuangkannya. Tak apa hidup bersama tanpa pernikahan. Aku hanya ingin bersama, selalu bersamanya, dan aku bahagia. Hatinya telah sepenuhnya dimiliki Hans, laki-laki penuh pesona, yang kalau dia bicara, orang tak akan percaya lidahnya sangat berbisa. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.